Hi everyone, kali ini Brunch with Dave mengajak teman-teman untuk menemani saya ngobrol dengan tamu istimewa kita sambil menikmati hidangan Korea. Kayaknya udah lama kita nggak mengajak teman-teman penonton setia kanal YouTube Bazar untuk mencicipi makanan Korea bersama-sama. Restoran yang kita pilih adalah Wubu. Oh ya, Wubu ini adalah authentic steakhouse Korea yang memang bukanya sebetulnya jam 5.30 sore sampai dengan jam 10 malam. Jadi Wubu buka khusus buat kita untuk menyambut kita dan juga tim Bazar ya. Karena rupanya kamu suka makan Korea? Aku suka banget. Oke. Aku nontonnya Korea, makannya Korea. Pacarnya? Dikit mirip Korea. Orang Korea. Karena ternyata Wubu itu artinya 10.000 cow step. Artinya apa? Ini sebetulnya filosofi dari restoran ini bahwa mereka hanya menyajikan yang terbaik karena 10.000 cow step itu melambangkan segala sesuatu yang baik itu butuh waktu. It actually takes time for everything to become the best quality. Makanya Wubu sebetulnya hanya menyajikan premium Hanwoo beef. Aku mendapatkan informasi kalau Hanwoo beef itu premium dagingnya Korea. Did you know? Aku belum tahu. Nah, aku juga. Kita Kita kasih lihat cari ya. tahu sekarang. Ini dia. Hai. Aku lupa namamu lagi tadi siapa? Roberto. Roberto. Yes. Oke. So here we go. Roberto akan memperlihatkan kepada kita Yes. Hanwoo itu seperti apa. So we have a 6 selection of Hanwoo beef. Aha. So the first one, if you want something like more juicy, more fatty, we have the strip loin. Oke. Or in Korea we call it salchi. Salchi. Yes, dengsim coming from the ribeye, like a balance, not too much fat. Aha. And also this coming from the chuck area. You Uh-uh. want a bit of bite. And also rib cap on top of the ribeye. So more juicy. And we have chima and tosi if you want something like lean, which is less fat or more beefy for the flavor. Oh, I see. And what are we having today? You have the salchi tonight. Okay, which Yes. one is it? Salchi? Oh, salchi this one. Oke, Yes. ya. Salchi itu tadi berarti daerah? Oh, salchi sorry bagian sini. Oh, ini? Yes. Di bagian pundak Oh, bagian pundak. Yes. Oh, That's oke. right. Very well, thank you. Thank you very much. Terima kasih. Okay. Nanti dibikinin aja ya karena kita kan mau sibuk ngobrol toh. Karena dagingnya itu Hanwoo itu diterbangkan langsung dari Korea ke Jakarta. So it's very very special. Khusus untuk menyambut yang disebut sebagai the next Queen of Horror di Brunch with Dave, Taskia Namia. Shall we cheers to that honor, Taskia? Aku princess aja lah. Princess, ya. Belum jadi ratu. Belum jadi ratu, aku lebih ke princess aja. Lebih imut soalnya. Iya kan? Berarti kan one day princess will also become a queen, you know? Iya, tapi masih proses. Iya, betul. Let's drink to that. Okay, and to you too. Okay. In your opinion, kalau kamu princessnya, berarti queennya siapa dong sekarang kalau kita ngomongin dunia horor? Aku nggak tahu ya, kalau queen aku ngerasanya tetap Bunda Susana sih. Aku tetap di Bunda Susana. Kita pernah ngobrolin juga ini Kaluna sama Syarifah Danis juga. Kita tuh kayak, kenapa ya kita dipanggil Ratu Horor? Kayak kita belum gitu. Karena menurutku untuk mencapai jadi Ratu Horor itu kayak Bunda Susana kan dia punya jadi kayak apa ya? Jadi kayak sosoknya gitu. Terus baru ceritanya dikembangkan dari yang lain-lain Dari gitu. sang sosok gitu. Tapi kan tetap judulnya Susana. Baru judulnya ada Malam Jumat Kliwon, ada apa? Nah, kita kan belum ada di situ gitu. Good point. Karena sebetulnya yang disebut Ratu Horor itu the story actually evolve around the character, si sosoknya itu. Kalau kalian belum gitu ya. What a very humble way to put it. Sambil makan yuk, boleh nggak sih? Boleh dong. Aku dari tadi udah ngeliatin. Kita tuh punya yang sudah disiapkan oleh chef kita. Tadi kan udah lihat ya, kita kasih snippetsnya. The chef is actually very handsome. Kita ada appetizer, tuna tartar. Ini appetizer. Jadi tuna tartar, jadi kita mulai dari appetizer. Terus ini Hanwoo Burger. Hanwoo Burger ini sebetulnya belum ada di menu, Kia. Tapi dibikinkan khusus karena ini upcoming menu. Jadi ini menu baru. So please dig in. Baru nanti mainsnya Saichi, scallion galbi. Which one is that? Oh itu dia ya. Dan juga bone ramyeon. Kamu makan bone ramyeon? Aku belum pernah nyobain sih malah. Karena biasanya kalau makan Korea pasti
daging iya. gitu sih. Yuk kita proper, kita mulai dari appetizer, shall we? Dimulai dari Duluan, Kak. tartar. Jangan dong, kamu kan kamu tamu. Ya udah. Ini tuh berarti harus sekali hap kan? Iya, sekali hap. Oke, udah makannya cuma kayak gini aja gitu. Iya. Oke. Kamu yang itu, aku yang ini. Enggak dong, itu keras. Oke. Bingung. Oke. Let's enjoy. Delicious. Oke. 10.000 cow step. Good things takes time. Apakah kamu percaya hal itu dalam perjalanan karir kamu, that good things actually takes time? Iya, aku sih ngerasa semua itu harus ngelewatin prosesnya dulu. Kalau kita maunya cepet, jadinya kita nggak nikmatin apapun gitu loh. Jadi kita nggak ngerasa pernah, apa ya, aku tuh selalu bilang setiap kita kayak syuting atau apapun itu, aku harus ngosongin gelasnya lagi. Nah itu kan jadi nanti ketika gelas itu akhirnya airnya udah banyak, jadinya kita lebih bersyukur gitu. Itu sih menurutku. Ya, good point. Kalau mengenai perjalanan karir, kamu tuh mengawali karir kamu dari usia berapa sih? Aku itu dari... Karena kalau kita lihat diskografi film kamu tuh, padat banget nih anak. Kayaknya nggak ada waktu breaknya. Pengen tahu gitu. Mulai karir dari? Aku dari, kalau bener-bener di film tuh aku 2012. Jadi di 2012 aku itu ikut ajang kecantikan rambut. Terus hadiahnya itu main di filmnya Rudi Sudjarwo. Oh, jadi main film itu is actually the price of the beauty pageant. Iya, jadi mulainya dari situ. Sebelumnya memang aku pernah FTV dan lain-lain. Terus memang nggak tahu namanya jodoh. Aku tuh memang suka banget sama film-filmnya Rudi Sudjarwo, tapi tidak tahu kalau itu yang ngedirect Rudi Sudjarwo. Oh, pokoknya you just enjoy the movie, you love the story and the presentation, nggak tahu sutradaranya. Nggak tahu sutradaranya. Gitu. Sampai di point ada salah satu kru nanya sama aku kayak, lo suka film apa gitu. Aku sebutin semuanya, ada Mengejar Matahari, In the Name of Love. Yang In the Name of Love tuh sebenarnya jarang orang tahu gitu. Iya. Terus tapi tahu sutradaranya siapa? Enggak gitu. Kayak ya taunya Ada Peranan Cinta doang gitu. Rudi Sudjarwo, oke, yes. Wishlistnya masuk kelas 1 walaupun belum bikin-bikin amat. Nah dari situ aku kayak jatuh cinta menurutku. Ketika ketemu sama proses yang aku suka, berhayal dan lain-lain, aku kayaknya ini deh jalan gue gitu. Yang tadinya sebenarnya aku tuh grogi panggung. Oh gitu? Grogi panggung, grogi kamera, semuanya lah. Oke. Sebelum ini memang kebayangnya kan kadang-kadang kita suka mulai membayangkan ya, ketika aku besar nanti, this is what I wanna do. Kamu waktu itu membayangkannya apa yang akan kamu kerjakan memang? Aku jadi Sailor Moon. Tapi bener Kak, aku di anak kecil lainnya yang ditanya pengen jadi dokter dan lain-lain, aku tuh inget sampai sekarang tuh memoriku tuh masih bener-bener ada posisi aku di waktu itu di mana, terus guruku di mana, terus ditanya ulang tahun, Taskia kalau udah gede mau jadi apa? Sailor Moon gitu. Sailor Moon kan ada 3 ya? Ada 3. Aku yang warna ada 5 ya? Ada 5. Sorry, gue cuma mainnya 3 soalnya. 2 nggak gue ajak main. Di 5 kamu yang mana? Aku yang rambutnya blonde. Oh, yang begitu-begitu tuh ya. Pas udah gede pengennya yang rambut hitam. Kan ada kan yang hijau ya. Oh, ya cocok dah sebagai model shampoo itu. Oke, sekarang kita sambil nyobain ini ya, ramyeon. Ya, karena ramyeon ini harus segera dinikmati, sudah dibikin, karena nanti dia melar. Oke. Karena kalau udah melar dia udah bukan ramyeon, tapi kue tiao. Oke. Gepeng dong. Berarti ini harus ini apanya? Bone marrow-nya kita taruh di atas itu atau udah di sini? Oh, itu sambelnya. Oh, sambel, Nek. Oke, kamu duluan. Oke, Kak. Lu kalau sambel bingung nih. Aku juga pengen tahu. Oke. Ini tuh kimchi paste gitu ya, Chef? Is it? Huh? Similar with kimchi. Oh, oke. Oh, similar with kimchi. Aku dengar tapi aku nggak ngerti, maaf ya. Karena kita ngertinya cuma makan. Iya. Oke, padahal aku kemarin tuh mendapat masukan dari teman-teman aku yang foodie. Dia bilang gini, lu kalau syuting Branch with Dave, lu gambarkan dong deskripsi sensasi rasanya.
Oke, gitu. Lo tuh cuma bilang, Tapi aku juga nggak bisa menjelaskan, Kak. Jadi kalau misalkan aku makan sama pacarku nih, misalkan aku suka kayak tadi, aku tuh kayak cara aku menikmati tuh kayak gitu-gitu. Iya, gue juga. Karena Gue cuma kayak, gitu. Orang nonton tuh nggak ngerti. Gambarkan dong. Oke, yuk kita coba yuk. Kita coba sosok menggambarkan. jadi foodie ya. Ramyonnya ini kita makan, terus kita coba gambarkan sensasi rasa yang kita rasakan. Udah lama nggak makan mie, enak juga. Ramyeon. Okay. How would you describe what you taste in your mouth? Nggak tahu sih, aku hanya menikmati. Aku bingung, aku berarti nggak cocok. Brothnya enak. Enak. Betul? Brothnya ini Berasa. yang dari bone marrow-nya? Oh, I see. Oke, dan sebetulnya ini juga nggak terlalu pedas gimana ya, walaupun disebutnya sebagai sambal. Mungkin chefnya menyesuaikan dengan bahasa Indonesia aja ya, nyebut sambal ya. Padahal tanpa itu juga I think rasanya sudah cukup wholesome ya. Karel sampai berekspresi lah. Boleh. Oke, kembali ke diskusi kamu, obrolan mengenai perjalanan awal karir kamu. Oke, film pertama 2012 bersama Rudi Sudjarwo. Langsung film horor? Enggak. Film apa itu? Aku tuh film kedua itu ada di drama juga. Jadi sebenarnya kebanyakan tuh aku malah di opening perjalanan film aku malah itu sebenarnya drama, nggak ada yang horor. Oke. What happened sampai akhirnya kamu mendapatkan rentetan tawaran film horor? Pertama kali kamu main film horor adalah? Sebenarnya kalau yang tayang itu judulnya Ivana. Oke, berarti yang dari semua film horor yang aku syuting waktu itu yang tayang duluan tuh Ivana gitu. Nah dari situ tiba-tiba banyak yang suka. Dari situ ada Pamali, ada apa semuanya keluar, tiba-tiba kok aku juga ngelihat kayak casting atau apa, kok horor terus. Tadinya sebenarnya sempat takut. Terus aku ngobrol, coba telepon para senior, ada ayah Doni Damara sama ada Mami Karin. Aku harus gimana? Karina Swandi. Okay. Terus aku, Mam, aku harus gimana gitu-gitu. Pasti mereka ada dua pertimbangan lah bagi mereka, kayak kalau kamu terusin nanti kamu jadi horor terus ketika bla 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 gitu. Tapi lama-kelamaan kayak kenapa aku harus pikirin, yang penting karakternya itu semuanya nggak ada yang sama gitu. Oke. Berarti ketika kamu decided untuk menerima rentetan tawaran film horor, kamu sebetulnya deep down inside udah siap kalau stereotypical orang terhadap sosok Kia itu adalah princess film horor. Awalnya tuh nggak pernah mikirin itu lagi aku. Aku cuma kayak ya udah aku jalanin karena aku suka acting gitu. Jadi ketika tiba-tiba terlabel itu rada bingung, tapi ya udahlah kita harus syukurin juga. Gitu. Oke, jadi lu juga nggak berusaha. Cause we talk with a lot of actresses yang akhirnya dilabeli dengan satu stereotypical tertentu gitu. Terus tapi mereka berjuang untuk membebaskan diri dari stereotypical itu gitu. Gue nggak mau. I want to cast it into a larger audience gitu. Kalau lo nggak, lo terima aja. Kalau aku sih menariknya pernah obrolin ini sama manajerku gitu. Kayak gimana nih yang tawaran yang masuk ke aku semuanya horor gitu. Yeah. Waktu itu malah sebenarnya ini tuh dari manajerku, ya udah kita bikin aja dulu Ratu Horor gitu. Tapi ya memang tawarannya kebanyakan horor gitu. Ya udah kita bikin aja. Dan alhamdulillahnya mungkin banyak orang yang suka aku di horor dengan ngeliat mata aku yang belok, terus yang kayak ngeliat nafas aku, suara yang serak-serak basah. Yang awal juga aku takut horor karena harus teriak kan. Sedangkan aku ngerasa aku kayak laki-laki kalau teriak. Oh, ini ibarat mobil tuh kita nggak pernah tahu dia beloknya kemana ya. Iya, itu lu. Itu gue. Terus dan rata-rata film horor itu pasti ada adegan teriak ya, Kia ya. Pasti ada sih, mostly ada yang kayak gitu-gitu. Nah ini kan tapi ada teriakan gitu. Nah saat itu kayak manajerku bilang udah nggak apa-apa gitu. Ya sambil ngikutin jalannya, kalau memang udah dikasih label itu ya udah diem aja gitu. Maksudnya biar orang aja yang nangkepnya apa gitu. Nanti seiring berjalannya waktu, insya Allah ya kita yang
kita yang Bisa ngebelokin bisa dan take control of everything. Oke. Tadi kan kamu bilang awalnya kamu ragu-ragu menerima ajakan tawaran film main horor karena kamu sendiri sebetulnya penakut. Ya. Nah, sekarang setelah udah berapa banyak tuh judul film horor kamu? Yang udah syuting sampai sekarang mungkin udah 15-an kali. Nah, setelah 15-an, apakah rasa takutnya berkurang atau masih sama setiap kali kamu akan syuting? Oh, ya tetap Masih sama. Iya, karena aku bukan penonton film horor, aku penakut, aku nggak bisa, Kia. Gue nonton film horor bule aja, gue bisa kepikiran berhari-hari. Apalagi film horor Indonesia yang buat gue tuh very close to home. Jadi gue nggak pernah nonton. Kayak maaf. Pocici gitu kan deket banget sama kita, terus Mbak Kunti gitu-gitu kan deket. I cannot. Iya, makanya aku selalu bikin sebutan nama-nama mereka biar jadinya lucu di aku. Iya, nggak terlalu serem Nggak gitu terlalu kan. serem. Iya, Tapi ya bener sih, aku juga aku malah udah nggak takut sih di tahap. Kalau nonton, aku kadang udah tahu nih ini bagian mana nih, ini bagian mana. Kayak kemarin nonton film luar tuh ada Weapon. Aku suka banget. Itu bagus banget. Aku suka banget lagi. Hah? Aku suka banget. Apa yang bagus dari film itu? Nggak tahu, aku ngerasa beda aja. Karena kalau kamu nonton sore, itu kan ada kayak sore. Sore itu horor? Enggak dong. Enggak, di sore itu tuh ada kayak dibikin part-partnya gitu lah. Ada part Jonathan, part sore, part waktu gitu. Nah di Weapon juga ada Alex, ada ini, ada ini, ada ini. Nah kita tuh, kalau aku tuh pas nonton kayak, gila direkturnya bisa kepikiran ya di bagian misalkan Dave gitu. Nanti tuh ada muncul aku kecil doang dikit, nah nanti dibikin point of view dari dia di nama yang Taskia gitu. Dan itu menarik aja sih, creepy. Sama kayak aku nonton Smile, aku waktu itu sama pacarku kayak, wow kelihatan banget lagi nih kalau umurnya kalau aku sebut ini. Jadi pacarku pengen nonton robot-robot apa gitu ya. Kartun gitu lah, aku lupa. Tapi emang katanya bagus. Nah aku pengen banget nonton Smile. Smile 2. Dia bilang ya udah deh aku ikutin kamu nonton Smile 2. Gitu. Pas nonton Smile 2, aku yang kayak pulang gak mau nonton. Saking seremnya maksudnya? Saking kayak bikin kita gak nyaman. Nah aku tuh seneng ngelihat. Kalau aku jujur sebagai aku yang main film horor, kadang aku seneng tuh ngebikin orang gak nyaman gitu dengan apa yang aku lakukan. Iya, berarti tapi sebetulnya. Ketika aku nonton itu, tidak. Gitu. Berarti sebenarnya berhasil ya tujuan pemain atau yang bikin filmnya kalau penonton tuh mendapat transfer rasa nggak nyamannya itu, ya kan? Iya. Oke, kita akan kembali mengenai ke film itu ya, karena udah ada breadcrumbs mengenai pacar. Emang kalau dia yang anak kecil begini, dia bilang pacarnya dia nanti ketahuan umurnya masih nonton film robot. Lu pacaran sama anak umur berapa? Lalu aja masih kecil begini. Pacarmu? Aku masih kecil, aku 18 tahun ya berarti kelihatannya. Aku 31. Pacarmu? Pacarku 24. Oh. Iya. Younger generation Luna Maxim. Iya. Kan itu mungkin mereka terinspirasi dari aku duluan yang pacaran. Kamu duluan yang pacaran? Aku duluan, baru mereka berdua. Jadi aku kadang kalau ngelihat mereka berdua tuh kayak, apakah ini aku dan dia nanti gitu. Oke, we'll get back to that discussion. Gimana kalau kita mulai cicipi dulu hidangan yang sudah ada di depan mata kita ya. Oke. Mari kita mulai lagi dengan Hanwubi. Yang mana, Kak? Nah, tuh. Ini. Coba aku mau ini satu kali lagi. Kamu dong. Boleh. Oke, kita lanjutkan. Tadi saya sama Kia udah menikmati daging hanwu yang itu. It melts in your mouth. Sampai di situ aja udah penjelasan gue cukup. Sekarang kita mau coba jenis. Udah nggak bisa lebih panjang lagi ya? Sama dagingnya manis. Iya, ya? manis. Sekarang kita coba yang ini dong. Yuk. Ini tadi apa ya penjelasan dia? Ini yang shoulder. Ini yang bagian shoulder, Kia. Kamu katanya suka bawang putih. Ini bawang putih. Iya, tadi aku udah ngambil satu. Oke. Yuk. Nah, pacar kamu. Jadi kamu sudah pacaran selama 5 tahun. 5 tahun. Oke. Menurut kamu apa yang membuat hubungan kalian bertahan cukup panjang loh? Panjang sih menurut aku. Aku ngerasa ini juga aku pernah dikasih masukan sama orang dan aku jadi percaya sampai sekarang gitu. 3C dibilangnya. 3C. Toleransi. Color, cut, credit.
Aku toleransi, komunikasi, negosiasi di sebuah hubungan. Oh. Gitu. Terus ya aku ngerasa ya benar kalau dibilang trust ya harus sih, itu nomor 1 menurutku gitu. Where do you see the relationship will head to? Kalau udah di atas 5 tahun mah itu investasi waktu yang ini kok dia blushing, yang nggak sedikit loh, Kia. Iya kan? Kan diskusi anak-anak zaman sekarang yang aku baca di sosial media tuh udah nggak mau pacaran lama-lama, bener kan? Banyak yang bilang, aduh sialan deh, gue udah investasi waktu, akhirnya nggak jadi juga gitu. Aku pengen tahu kalau kamu, you have invested 5 years of your life, each other's life. Aku tetap ngejalanin aja lagi. Oke. Tapi maksudnya obrolan serius pasti ada, nggak mungkin. Maksudnya di umur aku yang juga udah nggak muda, walaupun tetap berjiwa muda, tapi aku tetap harus kayak memberikan deadline lah gitu. Tapi ya kita tetap ngejalaninnya menurutku tetap fun aja gitu, tetap dengan seperti biasa aja gitu. Ya balik lagi, aku sih nggak mau memaksakan jatuhnya karena mungkin sekarang kan juga lagi musim nikah gitu. Ya. Nanti jatuhnya jadi kayak cuma karena sesaat gitu kayak gue pengen nikah. Tapi kita tuh sebenarnya belum belum bener di semua di diri kita aja belum benar. Gimana kita nanti berpasangan gitu. Okay. Do you guys talk about the difficult stuff in life? Pastilah, pasti sih. Okay. Dan itu yang tadi aku bilang, aku takut kedipan deh kalau sama Kade. Ya nggak apa-apa dong. Kasih kali yang deep. Tadi jadi sampai lupa pertanyaannya apa. Nggak, oke. Berarti kamu sama pacarmu, namanya siapa tadi sih? Ari. Kamu sama Ari sudah membicarakan kita tuh pengennya apa sih dari hubungan ini ke depannya? Aku juga pernah ngomong kayak, bahkan aku tuh suka nanti tiba-tiba lagi kita di mobil mau ngomong kayak nggak ada pembahasan, aku kan suka banget ngobrol kalau di mobil gitu. Kadang aku suka nanya sama dia yang kayak, kenapa lo mau sama gue, kenapa lo ini gitu. Maksudnya kan aku pasti punya pertanyaan, umur aku juga udah gak muda gitu. Terus kayak mungkin masih banyak yang lebih cantik, masih banyak apa gitu. Dia bilang, ya tapi kamu yang bikin aku bahagia. Nah disitu aku blushing. Terus kayak aku ngerasanya, disitulah momen-momen Sailor Moon kamu terjadi ya di kepala kamu langsung. Tiba-tiba tongkatnya udah ada. Gitu. Yeah. Nah tapi ya aku ngerasa ya jalanin aja sih. Maksudnya banyak juga impian yang pasti aku belum terwujud gitu. Dia juga belum gitu. Tapi ya nggak apa-apa jalanin aja berdua gitu. Okay. Apa tantangannya punya pacar dan hubungannya udah lama gitu ya, nggak cuma setahun 2 tahun loh ini, yang usianya jauh lebih muda. Pautan usianya tuh cukup signifikan gitu. Dan kamu perempuan yang lebih tua, perempuannya loh, ya kan stigma orang kan akan lebih. Tantangannya menurut aku, ya kadang kepekaannya kurang sih. Dia, pacarmu? Oh, dasar menurutku, anak kecil gitu ya. Dia menurutku terkadang pekanya tuh kurang gitu. Tapi aku senengnya sama pasanganku yang sekarang, ketika aku tuh lebih bisa ngomong gak nahan diri gitu. Dulu mungkin sama yang lebih tua tuh kadang aku suka nahan. Wait, berarti sudah pernah juga lo menjalani hubungan dengan yang lebih tua? Pernah. Udah pernah ngerasain? Sebelumnya tuh gak pernah ada yang muda. Jadi selalu tuh di atas 3 tahun, di atas 5 tahun, bahkan pernah di atas 7 tahun gitu. Tapi aku tuh jadi banyak yang ketahan di diri aku, banyak yang gak bisa aku omongin gitu. Jadi apa yang ada di kepalaku yang biasanya aku harus ngomong, ini tuh jadi nahan semua karena takut A, B, C, D, E, F, G gitu. Tapi ketika sama yang sekarang, aku ngerasa bisa jadi diriku sepenuhnya gitu. Itu sih sebenarnya. Nah, padahal berkaca pada hubunganmu yang dengan yang lebih tua itu, kamu bilang kan kamu banyak menahan diri. Padahal pasanganmu nggak minta kamu untuk... Enggak. Tapi nggak tahu akunya yang ngerasanya. Jadinya aku harus selalu kayak menuruti, kayak karena sampai detik ini pun bahkan nggak cuma di pasangan gitu, di rekan kerja pun juga aku selalu manggil Kak. Jadi kayak udah laki umur gue tuh bedanya cuma 2 tahun, kenapa sih harus manggil Kak? Nggak tahu, kayak ada rasa sopannya gitu. Itu sih. Tapi kalau yang main sekarang aku ngerasa lebih bisa ngobrol tentang kerjaan, lebih bisa curhat apapun, lebih bisa
emosinya bisa meletup-letup langsung gitu. Tapi dianya sangat pengertian dan sangat sabar sama aku. Oh, Gitu. penekanan pada kata sabar ya. Kamu yang menekankan loh. Dan ya. aku tuh sama dia bener-bener beda banget. Oh, 180 derajat berbeda? Iya, gitu? bener-bener dia introvert, aku ekstrovert. Nggak kelihatan loh kalau kamu ekstrovert, Kia. Iya. Iya. Oh iya. Nggak kelihatan ya. Aku dari tadi tuh soalnya diem kan di depan kayak. Tapi gitu kan. Nggak, gue nyampe ruangan dia udah sibuk ngobrol kanan kiri, gue udah langsung ekstrovert nih tamu gue gitu. Kalau Ari tuh sama sekali beda banget sama aku. Kalau aku tuh suka sama keramaian. Iya. Tapi walaupun kadang tuh kayak kemarin misalkan aku lagi ngumpul-ngumpul gitu. Aku ngoceh mulu sampai mobil tuh aku bisa diem. Nge-charge dulu karena abis itu kita mau main di mall kan gitu sama teman-temanku yang lain gitu. Baru tuh berisik lagi gitu. Yeah. Nah kalau Ari tipenya, aku ajak ke teman-temanku, ya minum obat sakit kepala kadang gitu. Karena semuanya loud, it's too open, kayak, it's too out there. Waktu kemarin kan ada nikahan tuh yang di Bali, akunya wah. Dia bisa 1 hari, karena kawinan itu kan 2 hari gitu. Dia sehari di kamar. Sebelum memang kita tuh udah selesai hari pertama dan hari kedua gitu. Hari ketiganya dia benar-benar di kamar, nggak keluar kayak gue mau nge-charge banget karena benar-benar abis. Karena aku bilang kayak jangan, maksudnya nggak enak kalau kita nunjukin rasa nggak nyaman atau apa. Ya kalau emang lo nggak nyaman atau merasa capek ya lo harus bisa ngalihinnya ke apa gitu. Nah dia beneran melakukan itu, tapi ya baterainya abis full gitu. Iya. Dia berusaha untuk tidak menunjukkan, tapi kamu menceritakannya di Brunch with Dave. Jadi sebenarnya kelihatan dan ketahuan juga sama yang undang. Karena sebenarnya semua tahu kalau Ari itu se-introvert itu. Tapi yang penting dia ketemu yang klik aja. Ya jadi lebih luwes. Gitu. Based on your experience, berarti punya pacar yang 180 derajat berbeda dari kamu, menyenangkan karena? Menyenangkan karena kalau sama aja kayak bosen sih menurutku. Kayak aku suka olahraga, dia enggak. Walaupun aku kerjanya marah-marah nyuruh dia olahraga, karena tetap buat kebaikannya dia gitu. Tapi kalau kita monoton, dua-duanya sukanya yang sama, itu jadi kita nggak ada sesuatu hal yang fresh, yang baru, yang kayak menurutku beberapa kayak misalkan aku suka banget kamera gitu. Nah yang memperkenalkan aku ke jenis-jenis kamera yang jadul-jadul tuh malah dia, karena dia yang lebih ngulik. Sedangkan aku tipe yang nggak begitu ngulik, cuma suka makainya. Terus kayak kalau terlalu sama nggak tahu sih, aku ngerasa cepet bosen sih pasti aku. Gimana dengan pola pikir? Katanya banyak yang bilang kalau usianya jauh gitu ya, beda tuh gitu ritme pemikirannya. Kamu ngalamin nggak? Atau buat kamu itu nggak menjadi boundaries at all? Nggak jadi boundaries sih aku sama dia. Aku ngerasa malah pasti umur aslinya suka kelihatan gitu. Tapi kadang aku ngelihat Ari tuh malah lebih dewasa dari aku kadang. Kadang aku masih ada sisi ke kanak-kanakannya, karena kan apalagi aku ini anak paling kecil gitu dari 3 bersaudara. Oh, bontot nih. Bontot. Sedangkan aku ngerasa kadang ngelihat Ari tuh malah yang menyeimbangi aku gitu. Dimana aku kadang suka ada manja-manjanya. Nah dia tuh lebih yang kayak, ya pasti ada manjanya juga gitu. Tapi aku ngelihat ya lebih, ya beda jauh sih sama aku sebenarnya dia tuh. Yang on top of your mind, hal yang kalian pernah ributin yang menurut kamu quite major, cukup besar, don't try to hide anything. Apa? Olahraga. Olahraga? Beneran aku tuh gak pernah berantem. Ya itu mah gak major atuh Kia. Iya tapi makanya aku bingung karena aku gak pernah ribut yang sampai parah banget tuh. Aku tuh ribut. Mulus banget berarti hubungan kamu ya? Iya bisa dibilang gitu sih. Ya pasti adalah percikan-percikan yang lain. Tapi menurutku tuh malah ini yang akhirnya aku pelajari makin kesini, abis ribut malah aku makin deket. Mau itu tentang olahraga atau tentang apapun itu gitu. Kadang kalau kita terlalu smooth, aku juga bosen. Jadi kayak, kok kita gak berantem-berantem ya gitu. Jadi aku nyari ribut, makanya suka dimarahin sama sahabat-sahabatku gitu. Nyari ribut, iya. Nyari ribut kayak butuh misalkan bumbu drama gitu padahal ya. gak ada dramanya, tapi suka aja ngeladenin dia kayak minta maaf atau apa gitu. Tapi kayak, ya itu sih, aku ngerasanya sama dia mulus aja sih. Dan kenapa kita harus nyari
masalah sih gitu. Tapi aku ngerasain gitu ya, walaupun ada ribut sedikit atau ada misalkan ada yang kita obrolin gitu, aku ngerasain kita malah makin deket gitu. Oke. Orang tuamu tahu? Tahu. Udah segini ya, udah 5 tahun ya. Udah. Komentar mereka terhadap pautan usia yang cukup beragam ini? Cukup dikit ya gitu. Do they have any comment on that? Atau enggak? Awalnya ada, pasti awalnya bukan gak setuju ya, tapi maksudnya kita juga jadinya backstreet gitu. Waktu itu sempet malah. Karena pasti mama kan pertimbangannya pastilah usia dan lain-lain. Pada hubunganku yang sebelumnya juga sempat mau ke jenjang yang lebih lagi gitu, tapi waktu itu nggak jadi gitu. Jadi mamaku tuh lebih yang kayak, kamu yakin kamu itu? Nah yang lucunya adalah yang bikin mamaku rada lebih luluh gitu, malah kakak-kakakku yang ngomong. Kakakku bilang kayak, Ma usia itu nggak ngaruh sama jalan pikirnya dan lain-lain. Bisa jadi umur yang lebih muda dari Kia bisa lebih dewasa dari Kia gitu. Dan sekarang malah menurutku mamaku kadang lebih yang, ini bawain hari ini, ini bawain hari itu gitu. Dan udah deket banget gitu. Berapa lama seingat kamu, orang tua kamu dari yang tadinya resisten terhadap hubungan kamu sama Ari, terus akhirnya jadi welcoming? Mungkin 2 tahun kali ya, atau berapa. Tapi aku ngerasanya emang cara mendekatkan pasanganku ke mama tuh pelan. Dan aku tuh punya kepercayaan dari dulu. Kalau mamaku nggak welcome itu nggak akan berjalan dengan lancar sih. Gitu. Bahkan dulu misalkan aku dideketin sama cowok gitu. Kakak-kakakku sampai hafal, kalau aku nggak bawa dia sampai pintu depan rumah, berarti aku nggak serius gitu. Nah ya, kalau mantan-mantannya Kia, kalau lu sambil nonton ini lu bertanya dalam hati, kenapa gue nggak pernah dibawa ke rumah? You got the answer. Atau yang deketin deh, jangan jadi. Iya, yang deketin ya. Kenapa lu nggak pernah dibawa sampai ujung rumah? Karena emang nggak serius, bro. Jadi cuma sampai pagar, beneran sampai pagar. Terus mamaku nanya, kayak mamaku tuh tipe yang kalau dianterin atau mau pergi sama cowok, harus cowoknya masuk ke dalam rumah, kenalan gitu. Terus kakakku tuh lagi ngapain tuh ya berarti emang dia nggak pengen-pengen banget mah gitu. Jadi tapi ya itu aku pernah melewati yang mamaku nggak setuju gitu, malah emang beneran nggak lancar gitu. Hebat ya kamu, di balik sosok kamu yang kayaknya sangat modern, very ekspresif, kamu tetap pegang prinsip hidup kamu tuh kuat juga ya. Pokoknya kalau emak gue nggak setuju pasti nggak akan kejadian aja. Aku ngerasa gitu sih, tetap. Kayak misalkan tadi kita balik lagi ke zaman 2012 ketika aku menang sebuah ajang kecantikan rambut itu gitu. Itu tuh udah mamaku. Aku tuh sampai sekarang gak aku hapus di Instagramku yang paling bawah. Jadi aku ingat banget aku tuh gak boleh potong rambut sama mama. Jadi selalu kalau ke tempat potong rambut tuh selalu cuma dibilang 5 cm aja. 5 cm aja. Aku tuh kayak aku tuh pengen pendek, pengen rambut pendek gitu. Enggak, rambut kamu tuh bagus, tebel. Kamu tuh pasti bisa masuk waktu itu sampo lain nih. Dia sebut gitu. Ya aku tuh enggak. Tiba-tiba aku menang ajang kecantikan rambut kan rada. Oh ya benar ya, berarti emang doa ibu tuh nomor 1 sih gitu. Oke, sekarang kita mau ajak Kia untuk cicipi burgernya. This is burger apa gitu tadi. Pokoknya ini dagingnya Hanwoo juga. Hanwoo burger juga. Ayo Kia. Itu udah dipotong 2, sok atau dipotong? Sok atau dipotong. Kita akan kembali ya. Sekarang kita sudah sampai untuk menikmati dessert. Kita punya 2 jenis dessert. Kita punya piña colada sorbet. Ini sama profit rolls. Jadi profit rollsnya akan disiram pakai coklat. Mungkin kita mulai dari piña colada dessert ya, karena coklat kan very overpowering. Ini terakhir. Boleh. Bisa terus. Iya. Biar yang ngajarin gue bangga, nggak sia-sia. There you go. Iya, thank you. Are you a dessert person? Enggak, itu malah pacarku sih. Oh iya? Aku enggak. Ini apanya? Ini buat coklat buat ini. Oh, itu buat itu. Aduh, enak banget. Erika menantang. Apa rasanya? Rasanya nanas. Ya, orang nanas kayak asam, sweet. Ada cinnamon ya, chef ya? Do you use cinnamon on it? Chef, I hate you. Karena jawaban chefnya no.
Pina colada means it's coconut? Coconut and pineapple. Coconut and pineapple. Actually, that name from the cocktail. Yes, I'm familiar with it. It's very tropical ya. Seger banget sih ini. It's really nice after eating the fatty beef. Oh, it's nice after eating the fatty beef. Make you refresh. Oh. Aku seneng banget sama usahanya Kak Div tau. Sumpah. Menjelaskan dessert ini. Karena aku ngerti jadi kamu. Kayak aku setiap disuruh jelasin tuh aku bingung. Kayak Iya. ya enak banget gitu. Iya kan Kia, padahal kalau aslinya gue akan menjelaskan rasanya kayak apa? Dingin. Ya, es gimana sih? Lu berharap dia panas. Oh Tapi aku suka yang ada crunchy-crunchy kayak gini ya. Ada biscuit crumbs in the bottom ya, Chef? Aku rada boleh tuh naik level dikit aku. Apa? Coconut crumble. Oh, coconut crumble. crumble. Asik banget. Seru banget si coconut ini. Kamu membatasi diri nggak? Dalam setahun, Kia hanya mau mengerjakan berapa judul film? Enggak sih aku. Aku kan nggak boleh nolak rezeki. Tapi ya balik lagi, kadang aku tetap masih harus lihat ceritanya. Terus kayak misalkan horor lagi, apa nih yang bisa gue angkat gitu. Kayak misalkan, aku kan berawal dari drama. Terus horor, kebanyakan dapetnya horor gitu. Kadang aku coba lihat dramanya apa nih yang bisa gue angkat gitu. Kayak beberapa kali kayak di Pengantin Iblis sama di Hutang Nyawa, perjuangan seorang ibu. Aku yang jadi ibu gitu. Yeah. Ya udah aku narik ke situ-situnya, apa ya, scene drama-drama yang bisa gue mainin gitu. Karena orang kan kadang juga suka bosen sama sebuah jump scare terus-terusan kan. Jump scare kan kaget-kagetin ya? Jadi dia pasti pengen ada sebuah cerita yang dia mengerti. Yang akhirnya bisa jadi film horor ada pesan moral loh gitu. Nah aku tuh coba mainin dari situ-situnya. Yang aku baca katanya sekarang film horor Indonesia udah begitu ya? Iya udah banyak sih. Udah nggak hanya menjual kaget-kagetnya aja, tapi juga menjual untayan cerita yang menarik ya? Aku banyak sih lumayan, maksudnya hororku yang ada dramanya gitu. Ada Diambang Kematian, itu hubungan anak sama bapak. Hutang Nyawa, gimana aku keluar dari keluarga yang toksik gitu. Terus aku yang harus berjuang, terus Pengantin Iblis merelakan untuk anaknya agar anaknya sembuh dan lain-lain gitu. Jadi banyak, jadi aku ngerasa karena aku suka banget drama, jadi aku suka masukin kayak kemarin aku pernah jalan film action The Shadows Trees gitu. Walaupun karakterku ceritanya kayak apa ya, kayak yang jahat gitu, tapi aku ngerasa pasti ada titik lemah di dirinya gitu. Nah akhirnya aku ngambillah hubungan dia sama kembarannya gitu, dimana pas ketika ditembak aku tuh ada kayak mau nangis, kayak ada sesuatu yang tertampar yang ditembak juga di badanku gitu. Jadi aku selalu ngambil sisi-sisi dramanya karena aku lumayan sensitif sama drama-drama sih, drama keluarga tuh apalagi. Drama keluarga, drama percintaan malah aku nggak segitunya. Nggak terlalu kecolek. Tapi kalau masalah keluarga aku tuh kecolek banget. Apa jangan-jangan keluarga adalah core kamu? Pasti sih aku. Aku ngerasanya, aku sangat bersyukur punya orang tua yang tidak pernah memaksakan aku dari kecil untuk kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ini gitu. Mamaku tuh selalu kayak ngikutin aja. Aku ingat banget ada poin dimana aku pulang pagi abis syuting. Mamaku terus ngebuka pintu, terus kayak ngomong, gimana suka sama, capek nggak mbak gitu, capek. Oh mama panggil kamu mbak? Mbak, kamu capek nggak mbak gitu, capek gitu. Tapi suka gitu. Ya udah mama diem. Karena kakakku ketika jadi DJ juga, dia kerja malam gitu, ditanya, capek, suka gitu. Ya udah mamaku tuh selalu diem di situ gitu. Cuma kadang kayak, ya pastilah namanya orang tua kan pasti bawel-bawel kayak minum vitamin dong ini. Nah, mamaku walaupun aku kelihatannya kayak mama tuh selalu bilang aku jutek kan. Tapi aku tuh homesick kan. Sebenarnya kalau syuting di luar kota, aku tuh kenapa selalu minta harus ada kulkas? Karena aku minta mamaku ngirimin dendeng balado. Oh makanan-makanan rumah, a piece of home yang kalau kamu kangen kamu bisa makan. You get all fuzzy inside gitu. Iya selalu. Jadi makanya
kru-kru yang selalu syuting sama aku tuh tahu makanan-makanan apa aja yang aku selalu bawa gitu dari rumah. Dan yang mereka suka main ke kamar lu karena pengen nebeng makan aja. Jangan ragu, di kamarku tuh pernah ada terlengkap, ada timbangan, ada mesin pijit. Aku bawa semuanya dari Jakarta. Dan beserta teri balado mama, ayam balado gitu-gitu. Gitu, aku selalu harus ada sih. Aduh ya, emang dasar kita tuh orang Indonesia ya. Kita tuh denger makanan-makanan comfort food tuh lidah langsung basah ya. Aku ngedenger, walaupun makanan hari ini enak, kita dapat menikmati daging yang dikirim langsung dari Korea, tapi ngedenger teri balado tuh basah loh. Basah. Ya? Basah, apalagi dendeng balado sih harus. Oke, do you cook? Enggak dong. Lah, berarti kan mamamu bisa masak. Dia nggak minta kamu belajar dong Kia minimal 1 aja. Jadi ada yang bisa. Itu biar kakakku yang cewek. Oh, si DJ? Bukan, si ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ini. Kalau aku bisa masak ketika COVID. Ya COVID kemarin tuh itu yang ngebuat aku bisa olahraga, turun berat badan, dan lain-lain. Nah, pertama kali nyentuh dapur tidak hanya memasak air dan misalkan memasak mie, aku masak beneran tuh di COVID malah. Aku belajar waktu itu buat nurunin berat badan. Jadi menunya mama, aku kopi, tapi dibikin lebih sehat. Karena kan kalau orang Padang minyaknya banyak banget Kak. Jadi kamu Padang Jawa ya, karena kamu dipanggilnya Mbak. Mbak. Jadi kita di rumah tuh sebenarnya kakak pertama dipanggil Kak biar rata, kakak kedua Uni, aku Mbak. Mbak Kia. Adil ya. Adil. Indonesia sekali. Oke, dan kemampuan memasak kamu itu hilang seiring dengan disuntiknya vaksin COVID. Begitu disuntik vaksin COVID, COVID-nya hilang, kemampuan memasaknya juga bye. Betul. Yuk kita cobain. Kita cobain. 1. Oke. Nah, Kia ini adalah salah satu muse untuk perhelatan Akbar Hafiz Bazaar yang akan kayaknya ketika ini tayang udah tinggal beberapa minggu lagi ya. Bersama dengan Fadi, Gani, Kia. Nah, nggak afdol kalau kita tidak membahas beauty regimen kamu tuh seperti apa sih sebenarnya? Apa skincare yang biasa kamu gunakan? Aku tuh tetap yang paling terpenting tuh sebenarnya moisturizer tuh penting banget. Sunscreen. Ya. Sama lip balm. Sekarang tuh aku lagi, kalau misalkan lagi buru-buru, 3 itu tuh harus benar-benar nomor 1-nya gitu. Apa aja tadi? Moisturizer, sunscreen, sama lip balm. Oke. Kalau makeup, do you do your own makeup? Iya. Oh iya? Aku suka banget makeup. Oh iya? Pertama kali belajar makeupan dari siapa, Kia? Dari YouTube. Tahu nggak dulu kamu sempat ada, ini ngambil lagi gimana nih? Pakai tangan boleh, pakai sendok boleh ya. Tahu nggak Kak, dulu ada YouTube namanya Tips Cantik Harumi. Harumi ke Sobat Konglo? Iya, Sobat Konglo. Oh, dia tuh awalnya tuh sebelum yang kita kenal di Instagram itu dia bikin YouTube tutorial makeup. Bikin tutorial makeup. Terus aku suka nonton ini tuh. Bahkan kemarin makanya ketemu sama suaminya tuh kakak kelas aku. Ya aku kayak, gila dulu tuh gue ngikutin banget istri lu gitu. Terus ya dari situ, terus akhirnya setiap aku di makeup kayak misalkan gala premier dan lain-lain, aku suka belajar di situ. Jadi aku suka dengan ngelihat aja jadi lu udah bisa menyerap ilmunya. Jadi aku, dan apalagi makeup yang biasa makeupin aku itu dosen. Jadi aku lebih diajarin lagi kayak, Kak, emang kalau ini bagusan pakai apa sih gitu? Pakai ini, terus cara masukinnya ke dalam. Jadi kayak ternyata aku baru tahu ada, kan bawah mataku tuh parah banget. Nah suka ada lepitan-lepitan ini kan, yang kayak nge-crack gitu. Nah itu sebenarnya bisa diakalin dengan cara sponsnya tuh malah dijelep ke dalemin gitu-gitu. Aku suka belajar itu. Oke. Life skill ya. Dia mungkin tidak belajar dan tidak berminat memasak, tapi dia bisa makeup. Aku kemarin baca memes katanya, perempuan tuh minimal pilih deh salah satu dari life skill itu. Masak atau makeup. Dan di captionnya semua perempuan jawabnya makeup. Iya, makeup. Aku makeup. Oke. Kia, apa kualitas dari diri kamu yang paling kamu banggakan? Aduh ini kayaknya enak ya. Kualitas dari diri aku yang paling bisa aku banggakan. Aku
aku bisa apa ya, mencairkan suasana mungkin dengan mudah. Kayak misalkan banyak banget director yang aku tahu dia galak, tapi pas sama aku nggak nemuin itu ya gitu. Jadi aku tahu celahnya di mana aku harus masuk gitu. Ya. Kayak dan aku tuh selalu bisa menempatkan diri di segala umur dan lain-lain lah gitu. Kayak misalkan kemarin aku syuting yang terlucu, aku jadi anak kecil. Aku membranding diri aku di project itu, aku jadi anak kecil. Jadi setiap mereka misalkan, let's say ngomong apa gitu, aku suka kayak no gitu. Jadi aku seneng aja gitu jadi anak kecil. Nanti jadi di mana aku jadi kakak. Jadi aku menyesuaikan aja sih gitu. Aku bisa menjadi apa yang kamu mau. Kamu supel kayaknya ya. Dan kita juga tentunya harus menutup obrolan kita dengan ucapan terima kasih dan juga ajakan buat teman-teman yang menyaksikan Brunch with Dave untuk dapat bergabung di Beauty City. Tanggal berapa sih Geo Beauty City kita ini? 25 sampai 28 September 2025 di Pondok Indah Mall 3. Gila, lu muse yang baik sekali. Thank you, tahun depan lagi ya. And of course, kita juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Wubu for the delicious steak. Dan juga nggak cuma steaknya, tapi juga dessertnya juga enak. Kita harus datang balik lagi. Betul. Kamu sama pacar kamu, benar. Aku gangguin kamu pacaran. Thank you, Wubu.